teman-teman, kali ini kita akan melakukan eksperimen uji coba menempatkan belalang sembah pada koloni ulat Jepang, teman-teman. Nih, gede-gede banget. Nah, ini sudah dibantai, saya beri kecoa dubia, ternyata dalam waktu 10 menit nih udah hampir habis, teman-teman. 3 ekor dan ini udah tinggal 1 ekor yang dimakan. Dan kali ini kita bakal bereksperimen memberikan belalang sembah pada ulat Jepang, dan ini sudah mulai dimakan, teman-teman. Oke, kita tunggu proses memakannya, teman-teman. Wow. Ternyata ini pada mulai mengerubut ya, mengerubung. Oke, kita cari angle yang enak, teman-teman, biar gambarnya lebih terkena secara full. Oke, kita betulkan terlebih dahulu angle kameranya, teman-teman ya, biar terlihat lebih enak. Oke, sebentar. Kita seperti ini boleh. Nah, teman-teman, lebih jelas ya. Oke. Wah, ini udah mulai kepalanya dimakan, dihantam. Wow. Sangat agresif sekali ulat-ulat Jepang ini. Ternyata setelah beberapa kali uji coba, diberikan makan biskuit dan diberikan makanan hewan hidup ya, ternyata ulat Jepang ini lebih senang dengan makan serangga ya. Udah kemarin kita udah uji coba memberikan kecoa dubia, ternyata dibantai habis, dan sekarang kita memberikan belalang sembah, kita masukkan, ternyata juga dimakan. Wow, sangat brutal sekali, teman-teman. Udah lehernya mulai dimakanin. Oke, kita tunggu sampai habis kali ya, teman-teman. Oh, lihat kepalanya itu dihantam. Oh, diserang oleh banyak. Sangat brutal sekali, teman-teman. Mulai berkerumun. Ada yang mulai naik, teman-teman. Semakin naik ke atas, semakin diserang. Wah, kepalanya sudah dihantam, dimakan ya. Oh, kasihan banget, teman-teman. Nah, makanya ini ulat Jepang ini kayaknya media pengurang yang memang cepat sekali ya. Berbeda dengan ulat Hongkong yang posturnya itu sangat kecil ya dibandingkan dengan ulat Jepang ini. Jauh berkali-kali lipat ya, teman-teman. Makanya memakannya, konsumsinya pun dia lebih banyak dibanding dengan ulat Hongkong, teman-teman. Wah, udah hampir putus lehernya, teman-teman. Mulai pada naik. Nah, itu yang di bawah belalang sembah itu
itu biskuit teman-teman. Ternyata biskuit itu kurang suka. Berbeda dengan kecoa dubia, ketika diberikan biskuit dia dalam waktu beberapa menit ya, ukuran biskuit Roma itu dimakan oleh 20 kecoa itu bisa habis dalam waktu 20 menit teman-teman. Nah ternyata berbeda dengan ulat Jepang ini, dia lebih senang dengan hewan-hewannya atau serangga-serangga yang berprotein tinggi. Nah, serem sekali teman-teman. Energis. Oke, kita geser sedikit kameranya biar lebih jelas. Ini udah mulai di bagian itu ya teman-teman. Wow. Coba kita lihat dari angle lain ya teman-teman. Ini bisa kita lihat. Wah, seperti ini dia. Lagi diserang ya. Nah, ini kecoa dubia. Nah, kita fokus ke belalangnya dulu aja ya. Oke, kita simpan kembali. Wow, ditarik teman-teman. Semakin bergeser. Ini ulat Jepang ini gede-gede banget teman-teman. Lihat aja dari postur belalang sembah dengan ulatnya itu hampir 3 kali ulat itu udah seukuran belalang ya. Ini udah hampir, belalang itu ukurannya 1 jari saya teman-teman. Wah, ternyata habis diserang. Satu ya, boleh mak? Dulu. Wala. Oh, itu udah ada yang mulai menyerang di bagian dadanya teman-teman. Semakin naik dan masuk teman-teman. Dia masuk ke bagian anggota badannya si belalang sembah, masuk di bagian dadanya. Ternyata bisa menembus teman-teman. Dan bagian kepala sudah habis kayaknya, masih diserang. Dan lihat teman-teman, itu mulai naik ke bagian badan dia, badan ulat sembah. Nah, itu yang ada sayapnya bergerak itu sisa kecoa dubia teman-teman. Wah, ada yang mulai dari bagian perutnya teman-teman, bagian belakangnya diserang. Kasihan sekali, itu bisa langsung bolong gitu ya. Ternyata sangat brutal sekali ulat Jepang ini teman-teman.
Wah, bagian kepala udah hancur teman-teman tuh, lihat. Teman-teman tuh, kepalanya udah hancur banget, dikeroyok. Ini dia ya, kita fokusin coba. Nah, itu udah lumayan fokus. Kita cerahin. Itu udah lumayan cerah ya. Tuh lihat teman-teman, kepalanya udah hancur. Dan ini udah mulai menyerang di bagian sini nih. Udah mulai bagian badannya mulai diserang teman-teman. Dan ini bagian kepala, wah udah habis. Sangat kasihan sekali. Sekarang kita lihat dari agak mundur ya kameranya. Wow, ini dia teman-teman, mulai berkumpul. Ini kita fokuskan kembali. Mulai bagian tengah ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bertanya, itu kok ada serbuk putih-putihnya itu ya, agak kekuningan, itu apa? Nah, itu teman-teman, kemarin saya kasih bubuk sotong teman-teman. Karena ini sebenarnya ulat Jepang ini lagi digotot ya, lagi diberikan nutrisi untuk pakan gecko. Jadi saya berikan bubuk sotong agar bernutrisi teman-teman. Ketika dimakan gecko itu sudah nutrisinya sudah ada pada ulat Jepangnya. Jadi masih ada bubuk sotongnya, tapi itu nggak masalah teman-teman. Bubuk sotong itu fungsinya penambah kalsium teman-teman. Jadi agar gecko-nya tidak kena penyakit MBD ya, kekurangan kalsium. Jadi kita berikan kalsium, yaitu menggunakan bubuk sotong atau bubuk kalsium. Nah, jadi yang putih-putih ada pada ulat Jepang ini itu bubuk kalsium teman-teman. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Justru ketika untuk pakan gecko bisa lebih bernutrisi. Kita kembali lagi ke topik, yaitu eksekusi belalang sembah teman-teman. Wah, ini udah hampir tengahnya hampir putus teman-teman. Diserang habis-habisan. Wah, parah sekali. Hampir terbalik teman-teman, diserang.
Nah, buat teman-teman yang pengen lihat hasilnya, silahkan dipercepat videonya teman-teman ya, karena ini durasinya bakal lama banget dan saya nggak akan percepat ya. Jika teman-teman pengen melihat reaksi atau hasil daripada uji coba ini, teman-teman silahkan percepat videonya ya. Udah mulai teman-teman. Wah, itu semakin cepat banget teman-teman ya. Oh, itu ternyata kepalanya masih teman-teman. Wow, hampir terbalik teman-teman. Oke, mungkin videonya akan kita akhiri ya teman-teman.
Ntar kita lihat hasil akhirnya. Terima kasih, sampai jumpa. Goodbye. Wow, ternyata makin brutal.